Halo Bapak Ibu, orang tua dan anak-anak di rumah. Di sini Pak Jawa akan eh, berikan tutorial cara buat akun Edmodo dan eh, penggunaannya dan nanti tutorial penggunaan Microsoft Teams-nya ya. Jadi kita akan langsung buat dari awal sampai nanti penggunaannya ya. Yuk ditonton ya. Nah, pertama kita masuk dulu ke pencarian di internet kita. Boleh Mozilla Firefox, boleh Google dan lain sebagainya. Yang pertama kita ketik dulu di pencarian Edmodo. Edmodo.com. Nanti Pak Jawa akan kasih di link deskripsi ya. Kita klik seperti ini. Oke, Pak Jawa udah masuk kelas. Pak Jawa coba logout ya. Nah, dari awal Pak Jawa akan ajari, termasuk yang pertama kita sign up. Karena kita belum punya akunnya. Kalau nanti anak-anak udah punya akunnya, nanti login ya. Jadi kita sign up dulu. Nah, kita pilih student account karena kita masih siswa atau murid ya. Kita klik seperti ini. Nah, kita pilih, dibilang minta pilih lokasi atau tempat kita berada ya. Kita pilih yang Indonesia. Kita klik cari huruf I, Indonesia. Nah, HI. Nah, ini ya Indonesia ya. Itu kita klik next ya. Nah, di sini kita sangat butuh akun Office 365 yang diberikan dari sekolah ya. Tapi sebelumnya nanti akan diberikan kode dari Bapak Ibu guru yang menjadi wali kelasmu atau dari IT sekolah. Nah, kita masukin dulu kodenya ya. Jadi Pak Jawa coba masukin kode yang diberikan oleh gurunya nih ya. Jadi Pak Jawa masukin yang kode yang ini ya. Masing-masing beda ya. Kita masukin nih, Pak Jawa masukin. Nah, setelah masukin, ini jangan dihiraukan dulu, nanti akan muncul seperti ini. Sign up with Microsoft. Nah, kita masuk di sini, kita klik. Nah, nanti akan kita masukin akun Office 365 kita ya. Nah, gini nih. Nanti kalau kamu mau masukin emailnya, pilih yang itu. Yang sign in different account ya. Tapi karena Pak Jawa udah punya akunnya, Pak Jawa tinggal udah ketik seperti ini, tinggal next ya. Next. Nah, setelah itu Pak Jawa masukin passwordnya. Password yang pernah kamu buat atau yang diberikan oleh IT sekolah ya. Setelah itu Pak Jawa klik sign in. Nah, ini Pak Jawa next aja, yes ya. Seperti ini nanti udah langsung masuk ke kelas yang telah dibuatkan oleh Bapak Ibu gurunya. Coba lihat, ini tampilan awal dari Edmodo-nya. Tunggu ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini kelas yang dibuat oleh Pak Depianto, namanya Mr. S. Dewang nih ya. Jadi K1 Bananas Class ya. Ini akun Pak Jawa ya. Jadi Pak Jawa berlaku seorang siswa nih ya. Nah, Pak Jawa akan jelaskan tampilan-tampilan di sini yang dapat kita akan nanti kamu pakai ketika nanti udah berjalan pembelajaran ya. Yang pertama, ini tampilan awalnya di dashboard home ya. Di sini nih. Kamu boleh masuk ke grup, nanti kalau misalkan gurunya minta, nanti akan klik ini join group. Terus juga orang tuanya bisa dimasukin ya. Invite parent. Nanti boleh dimasukin kode yang ini untuk bisa orang tua juga memantau kelas yang ada diikuti anak-anak ya. Kemudian di tampilan ini di awal tadi, ini adalah uploadan dari gurunya ya. Ini contohnya nih Bapak Depianto Dewang yang udah memberikan. Kita bisa di sini misalkan nanti diminta di postingannya ini buat minta ngerjain tugas, kita bisa kerjakan dengan klik komen ya, menjawab gitu ya. Contohnya nih ada komennya ya. Kita boleh kerjakan di sini. Terus kalau misalkan kita menyertakan gambar, kita klik saja. Contohnya seperti ini. Yang ada icon gambar seperti ini, kita masukin contohnya. Misalkan kita cari gambar ya. Contohnya seperti ini, klik open. Nah, ini gambar kuda ya. Kita boleh tambahkan, ini tugas saya Pak Depi contohnya ya. Kita klik komen ya. Kita klik komen. Nah, nanti sudah muncul tuh. Nah, ini dia ya. Itu di tampilan awal. Jadi kalau misalkan nanti disuruh untuk jawab pertanyaan dari postingan, kamu boleh klik komen ya, baru replay, baru kirimkan. Itu di tampilan awalnya ya. Kita coba lihat lagi di sini. Gitu ya.
di sini juga ada yang namanya classes. Berarti classes ini berarti kelas yang anak-anak ikuti. Makanya dia muncul seperti ini. K1 Bananas Class ya. Kita coba klik. Coba. Kamu boleh lihat postingannya juga ya. Jadi kamu boleh lihat tampilan yang tadi juga ya. Itu untuk di classes. Di sini juga ada folder. Jadi nanti Bapak Ibu gurunya juga nanti biasanya upload file-file yang kalian pelajari setiap harinya ya. Nanti di sini ada file-file yang kamu butuhkan. Jadi harus bisa diperhatikan ya. Kalau members berarti anggotanya. Misalkan Pak Giawa jadi student ya, jadi siswa ya. Nah, kalau gurunya berarti klik teachers. Oh, gurunya berarti Pak Depianto dan Pak Giawa. Ada 2 orang nih berarti ya. Nah, small group ini biasanya digunakan bagi nanti pas pembagian grup anak-anak ya. Jadi tetap ikuti wali kelasnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke kalender. Nah, di kalender ini kamu bisa melihat jadwal-jadwal ya. Jadwal sekarang misalkan tanggal 14. Nah, di sini ada 3 bagian ya. Nanti orang tua boleh bantu anak-anak kita. Nah, ini kalau day berarti 1 hari itu kegiatannya apa. Nanti ada boleh di list seperti ini dari wali kelasnya. Kalau per week, nah misalkan day kan cuma hari Rabu sekarang, berarti aktivitas mereka ditampilin di sini. Kalau misalkan week berarti 1 mingguan di Monday apa, Tuesday dan lain sebagainya ya. Jadi tiap hari. Kalau month berarti 1 bulanan ya. Nah, ini tampilannya seperti itu. Oke, selanjutnya yang ini nggak terlalu penting nanti anak-anak gunakan. Jadi Pak Giawa jelasin yang anak-anak gunakan ya. Nah, yang selanjutnya ada backpack. Nah, backpack ini alat kita untuk menyimpan file-file kita ya. Jadi kamu boleh menambahkan filenya, tinggal klik add file. Nanti kamu pilih yang file upload ya. Jadi kalau mau upload sesuatu boleh dipilih seperti ini. Contohnya. Jadi kamu punya penyimpanan sendiri. Contohnya Pak Giawa pilih ini. Seperti ini. Kita tunggu, tinggal tambah. Jadi kamu punya penyimpanan sendiri. Nanti misal orang tua bisa boleh menyimpan di sini. Ada Google Drive, ada Microsoft OneDrive juga ya. Discover. Ini adalah tampilan. Ada games-games yang bisa dimainkan, tetapi harus tetap bimbingan orang tua supaya anak-anak bisa mendapatkan games yang memang edukatif ya. Seperti itu ya. Kemudian message. Nah, di message ini biasanya nanti anak-anak boleh misalkan nih gurunya belum kasih feedback tugasnya, kamu boleh message, atau kamu punya teman boleh juga message ya, kasih pesan ya. Yang caranya gimana Pak Giawa? Kamu klik dulu yang bagian ini yang ada pensil sama plus ya ikonnya ya. Kita klik seperti ini. Misalkan Pak Giawa mau kasih tahu bapak gurunya misalkan. Nah, Mr. S. Dewang ya gurunya ya. Nanti ketik aja. Terus misalkan Pak, misalkan Pak, tugas saya belum diberikan feedbacknya. Contohnya ya, mohon diberikan feedbacknya. Contohnya ya. Nah, jadi nanti supaya gurunya lihat ya. Nanti akan terkirim seperti ini ya. Nah, itu nanti boleh digunakan atau bahkan orang tua juga bisa bantu untuk membantu anak-anak kita ya. Itu untuk message ya. Nah, itu saja yang di lambang lonceng ini berarti dia lambang notification. Jadi karena ini masih baru belum ada ya. Kemudian ini akunnya. Kalau anak-anak Bapak Ibu mau ganti profilnya nanti klik, terus nanti ada di sini update foto ya. Jadi boleh diganti foto sesuai dengan pemiliknya ya. Itu jadi ini lebih ke tampilan pribadi. Nanti boleh logout dan setting-setting juga di sini. Jadi secara tampilan awal anak-anak boleh nanti gunakan dan bisa lebih mudah ketika Bapak Ibu gurunya nanti sudah upload tugas-tugas di sini. Oke. Nah, itu untuk di tampilan di laptop atau PC ya. Jadi mulai dari login, terus penjelasan sekilas tentang platformnya, jadi nanti bisa digunakan ya. Nah, selanjutnya akan dijelasin di bagian handphone caranya gimana ya. Oke, itu saja untuk penjelasan di laptop atau PC juga. Oke, sekarang Pak Giawa akan ajarin cara download aplikasi Edmodo-nya ya. Pastinya di-download dulu dong dari Play Store atau
aplikasi untuk download aplikasi di handphonemu ya, atau di iPad dan lain sebagainya ya. Kita klik Play Store kalau pakai Android ya. Kita klik dia dengan kata kunci Edmodo ya. Edmodo. Nah, kita klik langsung search. Nah, ya. Seperti ini. Nanti tampilan seperti yang kuning ya. Pilih tinggal install. Nah, Pak Jawa kan udah punya akunnya. Jadi Pak Jawa langsung masuk ke aplikasinya ya. Pak Jawa masuk ke Edmodo-nya. Nah, coba lihat ya. Nah, dia ini ya. Coba lihat Pak Jawa. Edmodo. Nah, kan tadi Pak Jawa udah daftar di komputer laptopnya. Jadi Pak Jawa klik yang paling bawah. Klik here to login. Nah, kalau misalkan kamu belum punya komputer laptop dan belum buat, berarti klik yang create free account. Jadi nanti pilih student dan selanjutnya dengan cara-cara yang tadi ya. Pilih negara ya. Nah, persis sama dengan caranya ya. Tapi karena Pak Jawa sudah punya akun yang tadi kita buat di laptopnya, kita klik yang klik here to login ya. Nah, tinggal persis sama ya. Kamu masuk ke sign in with Microsoft. Jadi penting banget nih akun Microsoft kita ya. Tinggal kita klik seperti ini. Kita tunggu loading ya. Nah, kita pilih emailnya, kamu tulis lagi ya. Contoh Pak Jawa pakai yang ini ya. Email Microsoft Pak Jawa. Tinggal klik next ya. Jadi ketik ulang terus Pak Jawa kamu masukin passwordnya. Kita setelah itu baru pilih sign in ya. Nah, kamu klik yes aja ya. Yes. Oke, nah ini tampilan awalnya. Jadi persis sama dengan yang di laptop atau komputer ya. Jadi tetap bersama kelas Mr. S. Dewang ya. Coba Pak Jawa klik orangnya nih. Ini akun Pak Jawa ya. Sabar Jawa. Jadi Pak Jawa udah tadi jadi siswa ya, student ya. Nah, di sini ya. Oke, nah coba lihat bagian bawah sini ada classes, planner, discover, message, dan notification. Di classes ini kamu bisa lihat di sini ada dua, latest dan my classes. Nah, ini berarti latest activity berarti aktivitas terakhir atau terbaru ya. Nah, kita klik my classes di sampingnya. Karena kelas kita fokus mau kelas kita ya. Nah, Pak Jawa masuk ke K1 Bananas class ya. Jadi 3 member berarti 3 anggota ya. Kita klik, coba kita klik kelasnya. Nah, di sini ada postnya dari Bapak gurunya ya. Contohnya ya, dari Mr. Dewang ya. Kemudian, nah, semisal nanti ada instruksi di sini, misalkan di sini dan ada tugas, kamu boleh jawab di kolom komentarnya ya. Di sini nih. Kamu boleh like, boleh juga komen ya, misalkan seperti ini. Nah, persis sama kamu ketik ini tugas saya, Pak gitu, baru kamu masukin gambar-gambar boleh dengan klik di sini nih. Ada keempat ini ya, yang satu file, yang kedua ada gambar dan GIF juga ada ya. Jadi kamu kalau misalkan lampirkan atau berikan tugas, klik di sini ada gambarnya, pasti nanti akan diarahin. Jadi persis sama dengan yang di komputer laptop ya. Nah, itu seperti nanti kita tunggu respon dari gurunya, semisal kasih feedbacknya atau kasih masukan atau dukungan terhadap apa yang kamu kerjakan ya. Oke, kita masuk ke tampilan ini, folder ya. Sini coba lihat nih, folder ini biasanya nanti Bapak Ibu gurunya akan nyimpan file atau yang kamu pelajari ya. Jadi kamu lebih mudah, semisal filenya hilang terus kamu ambil sini juga boleh ya. Nanti akan buat di sini karena ini masih kosong jadi belum ada ya. Kalau members berarti anggotanya ya. Ada student contributor Pak Jawa, ada juga guru dan Pak Depianto ya. Ini ada 3 peserta ya. Oke, kita lanjut ke planner ini nih. Planner ini. Nah, di planner ini sama, jadi biasanya tugas-tugas ada di sini juga ya. Nah, sini juga upcoming. Kalau complete berarti semua ada. Kalau upcoming berarti yang terbaru juga ya. Oke, itu yang mudah-mudah aja dulu ya. Discover ini seperti tampilan yang tadi di komputer laptop, itu seperti games ya, yang bisa dimainkan anak tetapi tetap dalam bimbingan orang tua ya. Boleh dicoba kalau misalkan ada aktivitas kosong ya. Kemudian ada message. Nah, message ini berarti pesan ya, atau kamu boleh mengechat Bapak Ibu gurunya semisal ada kebingungan ya. Caranya gimana Pak Jawa? Kamu klik dulu ini ya. Ini nih, lambang pensil dan plus ya. Kamu klik seperti itu, baru nanti ditanya mau chat sama siapa, misalkan Pak Jawa kayak Mr. Dewang. Kamu klik yang di sini nih. Ada tanda
ininya ya. Coba Pak Jawa ada tombol checklist kalau kita misalkan mau chat sama bapaknya ya. Kita klik seperti ini, nanti diarahin mau chat apa. Contohnya ya, seperti ini nih. Oke. Contohnya seperti itu ya. Nanti pasti akan dibantu oleh bapak ibu gurunya ya. Kalau notification biasanya pemberitahuan ya. Nah, pastinya nanti akan tetap dibantu oleh wali kelasnya untuk kamu bisa mengerjakan tugas-tugas di Edmodo-nya ya. Oke, itu saja yang di Edmodo-nya. Semoga nanti bisa terbantu ya dengan apa yang Pak Jawa jelaskan. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang aplikasi Microsoft Teams. Nah, di Microsoft Teams nanti Pak Jawa akan ajari login-nya, download aplikasinya juga ya, dan penggunaannya secara mendasar ya. Nah, kita masuk ke pencarian di Google kita ya. Yang pertama Pak Jawa mau ajarin buat aplikasi Teams-nya di komputernya gimana ya. Jadi nanti di Google atau di pencarian lain, Google Firefox dan lain sebagainya, kamu klik dulu download Microsoft Teams, nanti pilih yang pertama. Nah, setelah kita klik ini akan muncul tampilan seperti ini. Kamu pilih yang download for desktop. Nanti kita klik ini pasti nanti diarahin untuk mendownload. Setelah itu nanti install seperti biasa ya. Oke, selanjutnya itu untuk membuat aplikasi Microsoft Teams di komputer kita. Nah, Pak Jawa udah download, makanya ada icon seperti ini ya. Kemudian Pak Jawa mau ajarin cara login dari webnya. Jadi di web ya, jadi nggak pakai aplikasi di komputernya. Kita klik di pencarian juga, klik seperti ini, login Microsoft Teams. Nah, pasti nanti di paling atas, di sini ada yang namanya di bawah sini login Microsoft Teams. Kamu klik ini akan muncul seperti ini. Tinggal kamu klik sign in atau masuk maksudnya ya. Masukin akunnya karena kita udah punya Office 365-nya, tinggal klik sign in ya. Setelah itu kita masukin email Office 365-nya ya. Jadi Pak Jawa udah punya banyak akunnya sebenarnya, tapi caranya kamu kira-kira klik use another account ya. Jadi nanti masukin email Office 365-nya ya. Jadi nanti ketik seperti biasa, klik next. Terus pilih yang IT juga. Selanjutnya kamu masukin passwordnya ya. Nah, itu caranya, nanti akan langsung masuk ke tampilan Teams kita. Nah, oke, kita tunggu bentar, yes aja nanti ya. Nah, dia tampilannya akan seperti ini. Kita tunggu ya. Nah, Pak Jawa kalau pakai yang di web, pilih yang ini, use the web app instead ya. Nah, coba kita tunggu. Nah, ini dia. Kalau Pak Jawa kan jadi guru banyak kelasnya nih ya. Jadi misalkan kalau anak-anak K3 ya, nanti pilih kelasnya 3A atau 3B dan lain sebagainya ya. Pak Jawa sekalian buka aplikasi yang ada di desktop Pak Jawa ya. Ini dia. Kita tunggu, ini dia. Nah, ini dia ya. Jadi yang di desktop nanti seperti ini juga tampilannya ya. Nah, coba Pak Jawa jelasin sebentar. Yang pertama activity ini adalah notification tentang apa yang kita lakukan ya. Kalau chat ini berarti chat dengan siapa ya, nanti bisa dicek di sini ya. Cek dengan siapa. Kemudian Teams ini berarti kelas kamu ada di mana sekarang ya. Kemudian kalau assignment berarti tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu gurunya. Tapi kalau anak-anak kayaknya di Teams ini hanya digunakan untuk ketika meeting ya. Jadi Pak Jawa ajari untuk meetingnya saja ya. Oke, Pak Jawa coba masuk ke kelas 6 deh ya, karena di sini masih kosong. Misalkan Pak Jawa pakai K3 masih kosong nih ya, jadi Pak Jawa pakai yang sudah ada aja dulu ya. Pak Jawa masuk ke kelas 6 ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Pak Jawa coba buat panggilannya. Jadi tampilannya di panggilan itu gimana sih Pak Jawa gitu ya. Pak Jawa coba nanti Bapak gurunya buat tampilan pas calling ya. Nah, di sini coba Pak Jawa buat calling supaya Pak Jawa ajarin buka kamera gimana, buka suaranya gimana ya. Jadi kalau diminta Bapak Ibu gurunya untuk ngobrol atau minta menjelasin atau tanya jawab, ini dia ya. Oke, ini caranya kalau buka kamera seperti ini. Ini berarti klik kameranya. Kan sekarang lagi tertutup nih, lagi checklist. Kita klik contohnya. Nah, contohnya ya.
Kemudian itu buka kamera, ini suara, nih mic-nya. Kita klik, ini sudah bisa berbicara ya. Kemudian ini untuk chat. Nah, semisal ada kendala dan papa mama mau menyampaikan, boleh kita klik seperti ini. Tinggal kita halo Pak gitu ya, contohnya. Halo Pak gitu ya. Kita buat, tinggal klik, nanti akan ada di sini ya. Kalau ini untuk raise hand, untuk apakah kamu ada pertanyaan, angkat tangan, kemudian kasih reaction kepada bapak ibu gurunya atau suatu kondisi ya. Nah, itu saja untuk yang ada di handphone. Nanti kalau kamu udah selesai meeting, kamu klik ini, leave ya. Klik warna merahnya. Kita klik seperti ini ya. Kalau pakai Jawa, end meeting ya. Setelah itu udah meetingnya udah selesai ya. Oke, itu saja untuk penjelasan yang ada di komputer. Pak Jawa akan jelasin di bagian handphone. Bye-bye. Oke, selanjutnya Pak Jawa akan jelaskan mengenai Microsoft Teams. Yang pertama kita download dulu di Play Store ya, atau diinstal aplikasi di handphonemu ya. Kita klik Play Store, kemudian kita cari Microsoft Teams ya. Ini salah, Microsoft Teams apps ya, ditulis Microsoft Teams. Nah, Pak Jawa karena udah download makanya open ya. Pak Jawa open, jadi kamu install nanti ya. Nah, ini dia tampilan awalnya ya. Jadi ini udah akun Pak Jawa ya. Nanti kamu masuk dulu ya, seperti biasa login ya. Nanti diminta email Office 365, masukin password ya, seperti biasa kamu ikuti dengan hati-hati supaya nanti bisa loginnya ya. Nah, Pak Jawa coba lihat tampilannya ya. Di sini coba lihat yang di bawah sini semua ya. Yang pertama activity sama dengan notification apa-apa yang kita lakukan ya di activity ya. Kalau di chat berarti kita chat dengan siapa ya. Kemudian Teams berarti ini kelas kita, Teams ya, kelompok kita atau kelas kita apa. Kalau assignment, tugas-tugas kita. Kalau kalender di sini biasanya daftar meeting-meeting ya. Jadi nanti diperhatikan ya. Papa mama boleh bantuin anak juga untuk melihat nanti jadwal anak-anak ya. Kalau more ini aplikasi-aplikasi biasanya ya. Nah, coba Pak Jawa masuk ke Teams kelas 6 juga ya, karena Pak Jawa sudah pakai ya, udah pernah gunakan. Kalau anak-anak K3, Pak Jawa belum ini ya, masuk ke meetingnya ya. Kita klik misalkan Pak Jawa. Di sini kita tunggu ya. Di sini ada postingan, ini postingan-postingan Pak Jawa, misalkan kasih instruksi ke anak-anak. Nah, caranya kalau misalkan mau jawab tinggal replay, misalkan ini halo anak-anak gitu ya, ini ya. Ini tinggal klik replay atau balas. Nanti ketik aja di sini contohnya ya. Contohnya nih, tinggal dikirim ya. Contohnya seperti itu. Kemudian ini ada namanya files. Nah, files ini biasanya juga guru-gurunya akan kirim file-file atau bahan-bahan yang diajarkan ya. Terakhir ada more, ini juga tempat file juga ada ya. Oke, nah misalkan Pak Jawa mau buat meeting juga supaya anak-anak bisa belajar dikit tentang open cam dan open mic ya. Nah, Pak Jawa coba buat meeting, contoh ya. Nah, tampilan awalnya nanti akan mungkin seperti ini. Nah, di sini ada video is off ya. Jadi kamu lihat lambang videonya ke checklist gitu ya. Berarti kameranya lagi off ya, mic-nya juga off. Nah, device ini berarti suara dari handphone kita gimana ya. Coba Jawa matikan saja ya, supaya nanti pas ikut join biar nggak langsung suaranya besar atau ini kebuka ya pas joinnya. Jadi orang-orang lain nggak kaget, ini bisa pakai suara juga ya. Kita join. Oke, loading untuk masuk meetingnya. Oke, coba perhatikan. Nah, kita bisa mematikan dan menghidupkan kamera kita dengan klik icon kamera itu. Kemudian kalau buka suara, klik icon mic-nya. Ini posisi sekarang buka. Kita tutup lagi kalau nggak digunakan. Ini speaker ya, untuk dengar bapak ibu gurunya. Gitu ya. Oke. Nah, ini juga ada reaction seperti yang di Teams juga ya. Gitu ya. Nah, itu tempat untuk kita chatting ya, dengan guru dan teman-teman juga ya. Oke, itu saja yang bisa Pak Jawa jelaskan. Semoga dapat bermanfaat ya yang di bagian handphone ya. Oke, jadi sudah selesai dari
Edmodo di komputer, di laptop, dan di handphone juga. Teams juga di komputer, laptop, dan di handphone juga ya. Semoga Bapak Ibu bisa kebantu dengan cara ini. Kalaupun ada kendala, boleh disampaikan ke Bapak Ibu gurunya atau juga ke tim IT sekolah ya, atau ke Pak Giawa juga nanti boleh untuk bisa bantu ya. Semoga Bapak Ibu orang tua juga ya bisa membantu anak-anak kita untuk bisa lebih mudah harus belajar dengan teknologi apalagi di zaman sekarang ya. Jadi waktu ini membuat kita harus terus mau belajar gitu ya dan memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Oke, demikian untuk video ini. Tetap semangat, selamat belajar nantinya. Bye bye.